Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Steven Fernando dari Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan presentasikan tentang UAS, mata kuliah e-bisnis, yaitu Business Plan. Bisnis mari. Ti, kafe, dan warung Indo lorong tol menghidupkan kembali tren warung makan Indomie dengan menyajikan variasi mie instan yang kreatif. Selain itu, teh minuman khas Kabupaten Tegal juga menjadi menu utama. Dengan kombinasi ini, pelanggan dapat menikmati pengalaman kuliner yang unik dan lokal. Adapun bisnis problem. Yang pertama, persaingan ketat di industri kuliner. Yang kedua, perubahan preferensi konsumen. Yang ketiga, kualitas dan konsistensi produk. Yang keempat, lokasi dan aksesibilitas. Yang kelima, manajemen operasional. Solusinya, untuk mengatasi masalah yang ada, di kafe dan warmindo lorong tol mengadopsi pendekatan fleksibel dan inovatif dalam pengembangan menu. Bisnis ini mengangkat kembali tren warung makan Indomie dan teh khas Tegal. Upaya lainnya termasuk riset pasar berkala, uji coba menu baru, dan menerima masukan pelanggan. Promosi dilakukan melalui kolaborasi dengan influencer kuliner lokal di media sosial. Market size. Adapun market size, diantaranya yang pertama, TAM, Total Address Market. Populasi di Kabupaten Tegal sekitar 1,6 juta orang. Dan presentasi target pasar, anak muda dan masyarakat umum. Misal, 50% dari total populasi, maka TAM-nya adalah 1,6 juta dikali 50% sama dengan 800 orang. SAM, Serviceable Available Market. Populasi di Kecamatan Tarup sekitar 5.936 orang, maka presentasi target pasar di Karagjati. Misalnya 60% dari total populasi. SAM-nya maka 5.936 dikali 60%, maka 3.562 orang. Untuk SOM, yaitu Share of Market, estimasi pangsara pasar yang dapat dicapai. Misal 10% dari SAM, maka SOM-nya adalah 3.562 dikali 10% sama dengan 356 orang. Problem solution fit, yaitu yang step pertama, identifikasi masalah. Masalah pelanggan. Pelanggan sering kesulitan menemukan tempat yang nyaman untuk bersantai sambil menikmati makanan ringan dan minuman. Banyak orang yang ingin menikmati makanan cepat saji seperti warmindo, tetapi dengan suasana yang lebih nyaman dan bersih dibandingkan dengan warung biasa. Step kedua, validasi masalah. Validasi masalah dengan cara melakukan survei atau wawancara dengan calon pelanggan di sekitar lokasi bisnis untuk memastikan bahwa mereka memang mencari tempat yang nyaman untuk bersantai dan menikmati makanan cepat saji. Yaitu mengajukan pertanyaan apakah mereka merasa kesulitan menemukan tempat yang memenuhi kebutuhan tersebut. Step 3, mengembangkan solusi. Adapun solusi yang ditawarkan yaitu membuka kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman, kopi, teh, dan jus segar. Menyediakan menu warmindo dengan variasi topping dan penyajian yang menarik. Menyediakan fasilitas wifi gratis, tempat duduk yang nyaman, dan suasana Instagramable untuk menarik pelanggan muda. Step keempat yaitu uji coba. Buat
menu dan desain interior cafe Anda. Undang sekelompok kecil calon pelanggan untuk mencoba dan memberikan feedback. Gunakan feedback tersebut untuk perbaiki dan menyempurnakan konsep bisnis Anda. Berikut ini adalah bisnis model. Bisnis model yang digunakan adalah bisnis model kanvas, yaitu pemasokan bahan baku, aplikasi pengiriman, komunitas lokal, produksi dan penyajian, pemasaran, promosi, manajemen operasional, bahan baku, lokasi, tim. Untuk value proposition, yaitu menu inovatif, harga terjangkau, tempat nyaman. Untuk customer relationship-nya, pelayan ramah, program loyalitas, interaksi di media sosial. Untuk channelnya, lokasi fisik, media sosial, kerjasama dengan aplikasi pengiriman. Untuk customer segmennya, anak muda, masyarakat umum. Cost structure-nya, biaya operasional, biaya pemasaran, biaya pengembangan produk. Untuk revenue stream-nya, penjualan makanan dan minuman, layanan pengiriman, acara, dan reservasi. Dan untuk produk market fit, dimulai dari 1, yaitu identifikasi pasar sasaran. Lalu yang kedua adalah mengembangkan MVP. Setelah itu, yang ketiga adalah menguji dan mengumpulkan feedback. Yang keempat, iterasi dan pengembangan produk. Setelah itu, yaitu kelima, yaitu mengukur produk market fit. Dan yang terakhir adalah 6 adalah meningkatkan dan mengoptimalisasi produk. Minimal viable product, menu awalnya mie instan kreatif, teh khas Kabupaten Tegal, berbagai jenis kopi. Untuk promosi awalnya kolaborasi dengan influencer, memberikan diskon atau promo khusus. Untuk pelayanan, sistem pelayanan yang baik. Untuk lokasi dan dekorasi. Nah, untuk lokasinya kita memiliki pemilihan yang lokasi yang strategis, dekorasinya juga yang pas. Uji coba dengan menu dan mengumpulkan feedback. Discovery eksperimen, yaitu hipotesisnya anak muda di Karangjati, Tarum, tertarik dengan menu inovatif yang menggabungkan teh, kopi, dan mie instan. Tingkat ketidakpastiannya tinggi. Eksperimennya dengan survei online dan wawancara pelanggan. Untuk lokasi strategisnya di Jalan Raya Balamwa, Karangjati, tepatnya di bawah tol. Nah, ini akan yang menarik banyak pelanggan. Ketidakpastiannya tingkatnya sedang. Eksperimennya observasi lokasi dan survei lokasi. Untuk menu inovatif pada validation eksperimennya, yaitu menu yang ditawarkan akan diterima baik oleh pelanggan. Untuk tingkat ketidakpastiannya sedang. Eksperimennya uji coba menu dan promosi khusus. Untuk hipotesis pelayanannya yang ramah dan profesional akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Tingkat ketidakpastiannya rendah karena pelatihan karyawan dan survei kepuasan masyarakat melalui eksperimen. Untuk urgensi, waktu hingga keputusan besar berikutnya adalah 3 bulan hingga peluncuran resmi bisnis. Waktu hingga kehabisan uang 6 bulan ke depan dengan dana operasional yang cukup. Untuk metode penggunaan kinerja yaitu menggunakan NPS atau Net Promoter Score. Target NPS adalah lebih besar 50. Untuk retention rate-nya, target retention rate-nya sekitar 85%. Target current rate-nya kurang dari 15%. Customer lifetime value atau disebut CLV, target CLV adalah Rp2.880.000. Bounce rate-nya untuk targetnya kurang dari 40%. Grow rate-nya target pertumbuhan tahunan 20%. Eksperimen sequences. Discovery eksperimen yaitu dengan customer interview,
data kualitatif tentang masalah dan kebutuhan pelanggan. Survei, data kuantitatif tentang preferensi dan perilaku pelanggan. Observasinya wawancara tentang bagaimana pelanggan berinteraksi dengan produk atau layanan. Untuk validasi eksperimennya yaitu prototyping, itu umpan balik awal tentang desain dan fungsionalitas produk. Atau B-testing dengan data tentang preferensi pelanggan dan equalitas solution. Untuk scaling eksperimennya yaitu dengan pilot diagram tentang data tentang kinerja, solusi, dan kondisi nyata. Current analisisnya wawancara tentang bagaimana solusi dapat dioptimalkan untuk berbagai segmen pelanggan. Growth hacking tentang efektivitas pemasaran pertumbuhan pelanggan. Timnya yaitu Steven Werner sebagai owner memiliki pengalaman luas dalam manajemen bisnis dan kewirausahaan. Dia telah berhasil menjalankan beberapa usaha sebelumnya yang memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika pasar dan strategi bisnis. Untuk SK Pandu sebagai chef, SK adalah chef berpengalaman dengan keahlian dalam menciptakan menu inovatif dan lezat. Dia telah bekerja di berbagai restoran ternama dan memiliki reputasi untuk kreativitas dan kualitas masakannya. Abdi Maulana sebagai barista. Abdi adalah barista profesional dengan pengetahuan mendalam tentang kopi dan teknik penyeduhan. Dia telah bekerja di beberapa kafe terkenal dan memiliki kemampuan untuk menciptakan minuman yang berkualitas. Michiko Vianney sebagai keuangan dan manajemen. Michiko memiliki latar belakang dalam keuangan dan manajemen dengan pengalaman bekerja di berbagai perusahaan besar. Dia memiliki kemampuan analitis yang kuat dan pemahaman mendalam tentang pengelolaan keuangan. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya minta maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Selamat pagi.